bicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Kalau sekarang katanya nambah airnya. Ketinggiannya berapa senti, Bu? Nggak tahu udah sekarang. Nambah aja katanya. Nggak tahu itu yang baru datang sama di bawah. Ibu di sini sama siapa aja, Bu? Keluarga semuanya, sama anak, sama tetangga. Apa aja sih Bu yang dibutuhkan buat tinggal di sini, Bu? Kalau ketinggian ini paling selimut ya. Kan kita kan nggak nyiapin, paling bawa baju anak doang sama setel. Sama keluarga, sama ibu, sama bapak, sama anak, sedang anak. Ayahnya masih di rumah jaga-jaga. Target surut 6 jam, Anies bongkar rumus atasi banjir Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan soal penanganan banjir di musim penghujan saat ini. Anies mengatakan seluruh jajarannya bersiap, dan ketika kita berbicara tentang banjir, maka itu selalu berkaitan dengan volume air hujan dan volume air sungai. Jadi kita menetapkan target setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Tentunya ada sesuatu yang salah di dalam manajemen. Begitu juga dengan aliran sungai, sudah kembali titik normal, maka 6 jam setelahnya, kalau air sungainya tidak turun-turun, maka banjirnya akan terus terjadi. Begitulah Anies mengatakan. Dalam pengendalian banjir, pihaknya menggunakan target tentu. Selain itu, ia juga mengevaluasi terus apa yang membuat sebuah target tercapai dan apa yang membuat sebuah target tidak tercapai dalam rangka perbaikan terus-menerus. Baru mulai 1 tahun ini, kita menetapkan ukuran di dalam penanganan banjir. Karena kalau tidak memiliki itu ukuran target, maka kita tidak akan bekerja tanpa ada ukuran capaian. Targetnya 2. 1. Tidak boleh ada korban jiwa. Kedua, sesudah kembalinya garis normal, sesudah itu 6 jam. Tapi kalau belum kembali, ya masih terus jadi genangan. Sampai air 100 mm per hari. Bila di atas itu, otomatis akan terjadi. Apabila di bawahnya, harus segera. Begitulah tugas Anies. Diketahui berdasarkan data BPBD DKI Jakarta pada Senin, 1 November lalu, pada petang kemarin, hujan yang mengguyur Jakarta hanya berdampak pada 13 RT di kawasan Jakarta Timur, atau 0,043% dari 30.400 RT. Jawa Barat, setelah wilayah ini dilanda hujan lebat dan angin kencang. Dalam kejadian ini, para penghuni rumah terpaksa harus dievakuasi karena rumah mereka tidak bisa ditempatkan lagi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio, mengungkapkan tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Meski begitu, kerugian yang dialami ditaksir hingga jutaan rupiah. Saat ini petugas telah melakukan asesmen terhadap kejadian tersebut. Warga yang terdampak dari peristiwa ini juga telah dievakuasi. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, saat ini Kota Bogor tengah memasuki fase cuaca ekstrim. Bima menyebut dalam beberapa hari terakhir, sejumlah peristiwa bencana longsor, banjir, dan pohon tumbang kerap terjadi. Sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh warganya untuk selalu berhati-hati dalam menghadapi situasi cuaca yang tidak menentu ini. Bima pun meminta kepada seluruh aparatur di tiap wilayah untuk mengantisipasi bencana-bencana tersebut. Sementara itu, Theo Patricio Freitas menyebutkan, bencana banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang terjadi di 3 kecamatan, yakni Tanah Sareal, Bogor Utara, dan Kecamatan Bogor Selatan.